Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan qudrat dan iradahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niatan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi salah satu hadis yang saya ambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis yang ke-24. Ini hadisnya sangat panjang. Kalaupun tidak selesai malam ini, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkannya. Hadisnya berbunyi, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih annahu qala. Jadi hadis ini dari sahabat Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inni ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu illa udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufawwikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillahi wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslimun. Jadi memang hadisnya Bapak Ibu sangat panjang. Sangat panjang, dan mudah-mudahan dari yang panjang ini kita bisa bahas setidaknya sedikit dulu apa maknanya, apa maksudnya dari hadis yang panjang itu. Dikatakan dalam hadis ini seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan diriku az-zulma, untuk berperilaku zalim, ala nafsi, atas diriku sendiri. Ini hadis yang menjadi hujjah, yang menjadi asar, yang menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang tidak akan pernah berbuat zalim, baik pada dirinya sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharraman, demikian juga zalim kepada makhluknya. Fala tadzalamu, maka oleh sebab itu jangan pernah juga seorang hamba berbuat zalim untuk dirinya juga untuk orang lain. Sebab memang ada sifat-sifat Allah yang juga bisa sesungguhnya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Zalim itu apa, Bu? Zalim itu sering kali diartikan oleh kita perbuatan yang melampaui batas, ya. Perbuatan yang keterlaluan. Kalau kita lihat asal kata dari zolmin, zolama itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah zolim. Jadi segala apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak pada tempatnya, maka itu masuk dalam kategori zalim. Atau menempatkan sesuatu barang tidak pada tempatnya, itu disebut dengan zalim secara bahasa. Sepatu, Pak, itu kan untuk kaki, tapi dipakai di kepala. Berarti dia zalim karena menempatkan bukan pada tempatnya secara bahasa itu. Nah, zalim itu dikatakan dalam kitab ini itu ada dua macam. Yang pertama adalah zulmun nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya zalim terhadap dirinya sendiri itu? Asyirku, dia berbuat syirik. Kenapa syirik itu dikatakan sebagai kezoliman?
Sebab yang namanya perbuatan syirik itu adalah dia menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Allah itu siapa? Al-Khaliq, pencipta kita. Allah itu siapa? Rabbun, pemelihara kita. Allah itu siapa? Ar-Razzaq, yang memberikan kita rizki. Maka ketika Allah Al-Khaliq, Rabbun, Ar-Razzaq tidak ditempatkan pada tempatnya, alias seorang hamba menjadikan hamba yang lain sebagai Ar-Razzaq, seolah-olah dialah yang memberikan rizki, seolah-olah dialah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita misalkan, maka sesungguhnya orang itu sedang berperilaku zalim, sebab dia menempatkan makhluk pada tempatnya Khaliq, menempatkan manusia pada tempatnya Tuhan, pada tempatnya Allah. Itulah kenapa kan dikatakan syirik itu sebagai zulmun azim, kezoliman yang sangat luar biasa. Alias perbuatannya itu sebagai perbuatan yang nggak tahu diri gitu. Sebab menempatkan Tuhan, menempatkan Allah bukan pada tempatnya, alias menempatkan manusia itu pada tempatnya Allah. Kan kita ini abdun. Kalau dalam bahasa Arab itu kita tuh abdun, hamba. Hamba itu apa sih? Ibadah itu dari kata abdun. Ibadah itu dikatakan sebagai al-khudu wat tazallul. Ibadah itu adalah tunduk, patuh dan berserah diri. Sehingga yang namanya abdun, hamba atau hamba sahaya, adalah orang yang seharusnya tunduk, patuh, berserah diri kepada tuannya. Dia tidak punya kedudukan yang tinggi, bahkan tawar-menawar terhadap tuannya, karena dia abdun, hamba sahaya. Bahkan dulu, masih zaman sebelum Islam datang, yang namanya hamba sahaya itu kedudukannya sangat rendah di depan tuannya. Dia tidak punya hak kecuali atas seizin tuannya. Maka tuannya itu pemilik jiwa raganya. Mau disuruh ngapain aja, diapain aja, dia harus mau. Sebab dia abdun. Ya. Demikian juga Abdullah, hamba Allah. Maka dia kedudukannya adalah al-khudu wa tazallul. Dia harus punya sikap tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah al-Khaliq. Sebab Allah adalah Rabb. Sebab Allah adalah Ar-Razzaq, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak ada tempat sesungguhnya bagi orang lain atau makhluk lain pada posisi Allah. Dan memang tidak sepantasnya seorang makhluk itu menempatkan makhluk yang lain seperti posisinya seperti Allah. Tapi kan dalam prakteknya banyak seorang manusia yang menempatkan manusia yang lain seolah dia Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Seorang bawahan kayaknya lebih takut kepada atasannya ketimbang Tuhannya, karena dia memiliki mental bahwa tuannya itulah yang memberikan rizkinya. Kalau nggak ada tuannya, saya nggak digaji. Kalau saya nggak digaji, saya dan keluarga saya nggak makan. Maka seringkali kemudian mental itu
menjadikan, baik sadar maupun tidak sadar, menjadikan tuannya itu, pimpinannya itu, bosnya itu ditempatkan pada tempatnya Tuhan. Sehingga seringkali dikalahkan perintah Allah itu dengan perintah tuannya, dengan perintah bosnya ataupun pimpinannya. Dan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Itulah kenapa kemudian asyirku, syirik, menjadikan Tuhan itu, menjadikan manusia itu atau makhluk itu menyaingi Tuhannya, menyamakan kedudukan Tuhannya itu dengan manusia. Itu hati-hati betul. Seringkali mungkin terungkap dalam ucapan kita, untung ada kamu. Coba kalau nggak ada kamu. Itu kadang-kadang terlontar seolah-olah cuma dialah yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita atau kesulitan hidup kita. Jadi hati-hati mengungkapkan itu. Ya. Hati-hati mengungkapkan itu. Nah, itulah yang disebut dengan dzulmun nafsi. Zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kesyirikan. Dan inna syirka la zulmun azim, dan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi, kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Kezaliman seseorang kepada orang lain, melakukan satu perbuatan yang tidak semestinya kepada orang lain. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, siapa saja di antara kalian ada orang yang berbuat kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalu minha, maka cepat-cepatlah dia harus meminta dihalalkan, dimaafkan perbuatannya itu. Sebab kenapa? Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qibali an yu'khadhu li akhihi min hasanatihi. Kelak nanti di akhirat itu dinar dirham itu enggak berlaku lagi untuk membayarkan kesalahan kezaliman dia kepada orang yang dizoliminya itu. Yang ada adalah diambil dari kebaikan-kebaikannya, fa in lam yakun lahu hasanatun, kalau kebaikan-kebaikannya itu udah habis, ukhiza min sayyiati akhihi faturihat alaihi, maka keburukan orang yang dizolimi itu dipindahkan kepada orang yang zalim itu. Kalau sudah begitu, inilah yang disebut sebagai orang yang rugi, orang yang bangkrut. Ya. Oleh sebab itu, yang namanya ketakwaan itu dimensinya bukan dimensi vertikal saja. Rajin ibadah sholatnya, ibadah saumnya, hajinya bolak-balik, katakanlah begitu. Tapi juga yang namanya takwa itu dimensi horizontalnya juga harus baik, harus bagus. Maka Al-Quran mengatakan apa? Laisal birro antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya bir itu, kebaikan itu bukan hanya sekedar engkau menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Ketika dia menyembah, dia menghadap ke timur dan ke barat. Walakinnal birro, kata Al-Quran, tetapi yang namanya bir itu, kebaikan itu adalah antu'minu billah wal yaumil akhir, engkau beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wal malaik wa malaikatihi wan nabiyyin,
kepada malaikat dan kepada para nabi. Itu ada unsur keimanan berarti. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Kemudian ada dimensi sosial. Dia memberikan hartanya kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang yang kesusahan. Kemudian wa aqamas shalah. Kemudian ada dimensi vertikal. Dia ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan mengatakan ulaika humus shadiqun. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa dalam ayat ini bukan cuma dia percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendirikan salat, tapi juga ada dimensi sosialnya. Ada perilaku yang juga baik terhadap makhluk yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan ketakwaan hakiki. Jadi kalau dibilang orang baik, orang soleh, orang bertakwa itu bukan cuma rajin sholat, tapi juga perilaku kesehariannya terhadap siapapun dia juga baik. Dia tidak pernah zalim, bahkan tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, itulah yang juga harus dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, seperti juga Allah mengikrarkan dirinya bahwa ini haramtu zulma ala nafsi. Saya itu adalah sosok yang tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba. Berkali-kali ayat Al-Quran itu mengatakan la tadzlimuna wa la tudzlamun. Engkau tidak akan mendapatkan kezaliman dan engkau tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan pernah Allah berbuat zalim itu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini dikatakan ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dolun, tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali aku kasih hidayah, aku kasih petunjuk. Pada dasarnya kita semua tersesat. Semua manusia itu dikatakan sebagai manusia yang tersesat. Makanya meminta hidayah itu satu permintaan yang terus dipinta oleh seorang hamba itu. Kalau nggak salah saya pernah juga menyampaikan di masjid ini, kita tuh 17 kali sehari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita, minimal dalam sholat wajib kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami. 17 kali kita minta. Betapa mahalnya yang namanya hidayah. Betapa mahal yang namanya hidayah itu. Sebab itu ulama mengatakan hidayah itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan itu sering diartikan dengan naluri atau insting. Semua manusia, bahkan hewan pun memiliki hidayatul wijdan, naluri atau insting itu. Pak, kalau manusia dalam usia bayi itu dia merasa lapar, dia merasa kesakitan, dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, apa yang dia lakukan? Menangis. Apakah menangisnya itu diajarkan oleh orang tuanya? Nah, kalau kamu lapar, nanti kamu nangis aja ya. Nah, kalau kamu nanti digigit nyamuk, kamu menangis aja ya. Nah, kalau kamu nanti perlu ibu, ingin menyusu,
kamu nanti menangis aja ya. Kan enggak. Automatically, secara otomatis dia menangis. Ya. Ketika ibunya menghampiri, disusukan atau diberi makan, dia tetap menangis. Oh, berarti bukan lapar. Mungkin karena dia digigit nyamuk atau sedang kesakitan. Tapi diungkapkannya dengan cara menangis. Itulah yang disebut dengan hidayatul wijdan. Ya, disebut dengan hidayatul wijdan. Dan itu tidak diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang gimana? Punya nggak hidayatul wijdan? Punya. Ayam kalau bertelur, Pak, telurnya diapain? Dierami. Berapa hari, Pak? 21 hari. Pertanyaannya, kenapa harus 21 hari? Dan kenapa harus dierami? Siapa yang ngajarin dia? Nggak ada yang ngajarin ayam oleh peternak. Ya, nanti kamu kalau bertelur, ingat, jangan kemana-mana. Tungguin telurnya 21 hari ya, jangan kurang, jangan lebih. Enggak. Itu hidayatul wijdan. Allah yang memberikan hidayah kepada si ayam itu untuk mengerami telurnya selama 21 hari. Kura-kura penyu, Bu. Siapa yang ngajarin dia begitu bertelur dia gali lubang, kemudian ditutup lagi lubangnya? Gak ada yang ngajarin. Kalau begitu siapa yang ngajarin? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insting binatang yang melakukan hal-hal seperti itu tanpa ada seorang pun yang mengajarinya, itulah hidayatul wijdan. Seorang anak, seorang bayi yang menangis ketika lapar, yang menangis ketika ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya, untuk memberitahukan katakanlah orang tuanya, itulah hidayatul wijdan. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut biasanya oleh kita sebagai insting ataupun naluri. Ada juga yang disebut dengan hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu sering kita sebutnya dengan panca indera. Indera kita yang 5. Penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, lidah kita, alat peraba kita. Yang dengan mata itu kita bisa membedakan warna, melihat mana yang indah, mana yang tidak indah. Dengan telinga itu kita bisa mendengar omongan orang lain, pembicaraan orang lain, mendengar suara alam, mendengar suara binatang dan sebagainya dan sebagainya. Dengan alat pencecak kita bisa merasakan ini enak atau tidak, ini asin atau manis. Dengan alat peraba kita bisa merasakan ini kasar atau halus, ini tajam atau tumpul, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hidayatul hawas. Bayangkan, Pak, kalau seorang manusia tidak dibekali hidayatul hawas panca indera itu, atau berkurang salah satu panca inderanya, itu kan luar biasa tantangannya dalam menghadapi kehidupannya. Mohon maaf, misalkan ada orang yang indera penglihatannya itu berkurang saja. Jangan tidak ada deh, berkurang saja. Ya. Harus pakai alat bantu mata berupa kacamata. Itu kan repot, Pak, kalau kacamata ketinggalan. Ya, biasa pakai kacamata, kemudian nggak pakai kacamata, pas giliran dibutuhkan nggak ada, itu kan repot betul. Itu baru kekurangan, belum lagi betul-betul nggak ada. Jadi betapa luar biasanya hidayah al-hawas itu, panca indera itu. Gimana rasanya kalau kita mati rasa, Pak? Lidah kita ini nggak bisa. Kayak kemarin corona,
Kita nggak bisa ngebedain rasa, hambar semua. Kita nggak bisa mencium ini wangi apa, nggak bisa semua. Ya, yang orang kentut nggak kecium, minyak wangi nggak kecium, semua nggak kecium, Pak. Alhamdulillah coronanya udah lewat, sehingga alat penciuman kita, indera perasa kita kembali lagi normal. Kan luar biasa itu. Ya, ketika kita sedang sakit, kemudian alat pencecap kita makan gak enak, pahit semua gitu misalkan, itu kan luar biasa nikmatnya itu. Ya. Binatang bagaimana? Binatang juga punya, dia punya mata, dia punya pendengaran, dia punya indera-indera yang lain, yang tentu saja itu untuk kebutuhan dasar manusia. Dan itu disebut dengan hidayatul hawas. Yang ketiga kata ulama, hidayatul akal. Hidayah akal. Untuk ngapain akal ini? Untuk digunakan sebagai alat mempertimbangkan apakah sesuatu ini manfaat atau madarat. Hidayatul hawas berupa panca indera itu dia tidak bisa mempertimbangkan apakah ini manfaat atau madarat. Nggak bisa. Lidah itu tugasnya ini ada gula, manis ya dimakan aja gitu. Ada makanan enak, komposisinya luar biasa ya dimakan saja gitu. Cuma pertanyaannya apakah yang dimakan itu bisa manfaat atau madarat? Orang diabetes katanya nggak boleh banyak makan gula atau konsumsi gula. Kalau akalnya nggak ada, cuma mengandalkan panca indera hidayatul hawas itu dihajar aja. Tapi karena manusia itu dibekali hidayatul akal, maka dengan akalnya itu dia bisa mempertimbangkan ini manfaat atau madarat. Maka ketika dia misalkan sedang sakit gula dan dokter memperingatkan nggak boleh mengkonsumsi gula, maka dia tidak akan mengkonsumsi gula. Walaupun menurut lidahnya, menurut indera perasanya itu enak makanan itu. Tapi ya dia harus mempertimbangkan akal itu. Dengan akalnya pula kemudian manusia bisa memproduksi segala macam alat untuk kebutuhan meringankan kehidupannya. Dulu ibu-ibu masak susahnya minta ampun. Harus dulu menanam, harus dulu diulek. Sekarang kan tinggal cak beres. Semua bumbu tinggal saset, tinggal sobek aja. Ya, sekarang itu. Bahkan manusia bisa menciptakan teknologi yang sangat luar biasa. Salah satunya ya handphone. Ya, yang mampu menggantikan banyak hal. Ya, bahkan merubah pola hidup manusia. Handphone itu. Ya, orang bilang dengan handphone itu sekarang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Duduk bareng-bareng tapi nggak pada ngobrol sama yang jauh entah di mana itu. Ya, dengan handphone. Nah, apakah binatang punya hidayatul akal? Binatang itu punya akal apa enggak? Binatang itu tidak dianugerahi hidayatul akal. Bahaya kalau binatang diberikan hidayatul akal. Bisa kalah kita manusia, Pak. Bisa ditindas kita sama binatang, Pak. Ya. Hari ini bisa jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena macan keliaran. Ya. Dengan akalnya kita diperbudak oleh manusia, oleh binatang itu, dengan segala kekuatannya yang dimiliki oleh binatang itu. Maka hidayatul akal itu hanya diberikan oleh manusia, tidak kepada binatang. Kalau binatang melakukan perilaku tertentu, itu naluriah.
insting kebinatangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa macan makannya daging, jadi karnivora? Ya karena diberikan instingnya. Hidayatul wijdani oleh Allah sih seperti itu. Seperti itu. Bahaya betul kalau binatang diberikan hidayatul akal. Maka itu luar biasa anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hidayatud din. Hidayah agama. Kenapa hidayah agama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang manusia hidup di dunia ini, dia pasti hidup ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari ketenangan. Ketenangan itu didapatnya dari mana? Apakah cukup dengan akalnya, sehingga akalnya itu bisa mengumpulkan kekayaan, sehingga dengan akalnya itu dia bisa memiliki jabatan yang tinggi, sehingga dengan akalnya itu dia punya kemewahan dunia? Ternyata orang-orang yang tidak beragama atau meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah duit banyak, rumah mewah, segala punya tanpa ada agamanya, ternyata enggak juga. Betapa orang-orang di luar sana yang tidak beragama banyak yang stres, Pak. Justru duit banyak itu semakin takut, semakin tidak bahagia. Justru jabatan yang tinggi, semakin power dengan kedudukannya, semakin takutnya. Ternyata hidupnya nggak tenang. Ternyata hidupnya selalu diselimuti oleh ketakutan-ketakutan. Kalau dia hanya mengandalkan akalnya saja. Maka hidayatud din fungsinya adalah untuk mendatangkan, meraih kebahagiaan, ketenangan hidup. Kalau mau mencari kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, dia harus beragama. Karena itulah satu-satunya cara meraih kebahagiaan hidup. Maka kata Allah dalam Al-Quran, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti hidayahku, artinya agamaku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Nabi, Pak, Bu, dan para sahabat ketika berdakwah, tantangannya itu kan luar biasa. Bahkan harus berperang. Bahkan perangnya itu dengan musuh-musuh yang begitu banyak jumlahnya. Tapi apakah Nabi dengan para sahabat takut? Ada perasaan gentar? Tidak sedikit pun ada perasaan takut. Dan ketika para sahabat itu tidak memiliki harta yang melimpah, yang barangkali menurut orang-orang modern sekarang bahwa kepemilikan harta yang melimpah itu adalah kebahagiaan hidup, ternyata para sahabat hidupnya tenang-tenang aja. Tidak gelisah ketika tidak memiliki harta yang begitu melimpah, tidak gelisah ketika tidak memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Mereka tenang-tenang saja. Kenapa? Karena bekal mereka adalah din. Bekal mereka adalah agama. Allah menjamin, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu, sahabat Allah itu, orang yang dekat dengan Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada pernah perasaan takut dan perasaan sedih, perasaan cemas dengan dunia ini. Karena pegangannya agama. Hari ini, Pak, kita sedang heboh dengan berita betapa tingginya angka anak-anak remaja kita
yang hamil di luar nikah. Sehingga beberapa daerah mengajukan kepada Kemenak untuk diizinkan melakukan pernikahan dini. Bayangkan itu Pak, Bu, mengerikannya. Masa kita mau memonitor anak-anak remaja kita, diintilin, diikutin kemanapun mereka pergi? Kan nggak mungkin. Atau barangkali kita pasang GPS di kepalanya itu, sehingga kita tahu ada di mana dia. Kan nggak mungkin Pak. Satu-satunya adalah ya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama ini, supaya Allah memberikan perlindungan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, dimanapun mereka berada. Sehingga apa? Tenang kita. Ya, tenang kita melepas anak-anak itu. Tenang kita melepas anggota keluarga kita untuk bekerja, untuk belajar dimanapun mereka berada. Karena kita menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau tidak dengan pola pendekatan agama, Pak, nggak tenang anak kita itu. Nggak tenang. Di Amerika sampai hari ini begitu tinggi angka pembunuhan, angka kejahatan, karena masing-masing keluarga, bahkan masing-masing individu membekali dirinya dengan senjata supaya hidupnya tenang, supaya tidak ada yang ganggu. Bukan ketenangan yang didapat, justru malah lebih ruwet lagi. Lebih ruwet lagi. Coba Pak bandingkan polisi di Arab dengan polisi di Amerika, kumplitan mana peralatannya Pak? Ya, Bapak-bapak kalau pergi haji atau umroh, lihat polisi di Arab itu kan cuma modal seragam doang. Paling-paling pentungan doang. Tapi di Amerika itu bukan cuma pentungan Pak, borgolnya, senjatanya, gas air matanya, pistol kejutnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi angka kejahatan menunjukkan di Amerika tetap tinggi, lebih tinggi daripada di Arab Saudi. Kenapa demikian? Apakah polisi-polisi di Arab itu sangat luar biasa? Bela dirinya, kemampuan dan lain? Enggak, sama aja dengan polisi-polisi yang lain. Sebab Arab secara kenegaraan dia mengadopsi hukum Islam yang bersandarkan kepada agama. Orang kalau melakukan kejahatan di sana, pencurian misalkan, perzinahan misalkan, pembunuhan misalkan, maka hukum Islam yang dipakai. Bersandarkan kepada agama. Tenang hidup kalau hukum Islam itu dijalankan. Tenang hidup dijalankan. Tidak lagi ada pencurian, ya, tidak lagi ada kejahatan. Cuma memang juga kita harus pahami, yang namanya potong tangan itu, orang mencuri potong tangan langsung, enggak demikian. Itu ada syariat lain yang juga harus dilakukan, dioptimalkan. Apa? Zakat. Zakat itu harus terdistribusi dengan baik, sehingga tidak ada lagi orang fakir miskin kelaparan, sehingga karena dia harus makan perutnya ini, mau tidak mau dia melakukan kejahatan. Nggak ada. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh para agniya yang melakukan zakat itu. Kalau zakat sudah dilakukan sedemikian rupa bagus, tetap masih ada yang mencuri. Ini pencuri kurang ajar, maka dia harus dipotong tangan. Begitu logika hukum Islamnya. Enggak serta-merta langsung dihukum begitu saja gitu. Ya, enggak serta-merta dihukum begitu saja. Nah, kembali lagi, hidayatuddin, petunjuk agama adalah petunjuk yang Allah berikan kepada umat manusia untuk mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ya. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara kita menyadari tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah, nggak ada kata yang lain.
Sebab itu juga yang namanya hidayatuddin itu ada dua. Ada yang disebut dengan hidayatud dilalah. Hidayatud dilalah itu berupa informasi, berupa petunjuk bagaimana cara menjalankan syariat agama. Gimana caranya sholat, gimana caranya saum, gimana caranya zakat, gimana caranya berhaji dan ibadah-ibadah yang lain. Gak bisa serta-merta ibadah itu kita kreasi sendiri, gak boleh. Gak bisa. Itu harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Diberikan contohnya, ya, berupa apa yang dipraktikkan oleh Rasul, diikuti oleh para sahabat dan terus umat-umat terdahulu. Itu petunjuk. Petunjuknya begitu. Maka kalau kita mau ibadah, maka ya harus semirip, sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Sehingga Rasul pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Takbirnya gimana, rukunya gimana, sujudnya gimana, sampai salamnya gimana. Nah, gimana salat kita, sama apa enggak gitu? Ya, maka kita harus merujuk kepada hadis-hadis Nabi itu. Apakah cukup informasi tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara saum itu? Nggak cukup. Sebab ada banyak manusia yang tahu cara sholat harus begini, saum itu begini, tapi dia cuma sekedar tahu doang, ngelaksanain enggak. Ya. Cuma pinter ngomong, enggak pinter ngelaksanain. Maka ada di dalam hidayatuddin itu selain hidayatud dilalah, ada hidayatut taufik. Ada kesadaran seorang hamba setelah mengetahui informasi tentang tata cara beribadah itu, dia mau melakukannya. Dia sadar diri mau melakukannya. Tahu kok yang namanya setelah sholat rawatib itu, setelah sholat wajib itu ada sholat sunnah rawatib, tapi dia nggak ngerjain. Maka itu diperlukan hidayatut taufik. Ya, perlu hidayatut taufik. Sebab banyak sekali orang yang sekedar cuma tahu saja atau pandai ngomong aja, tapi nggak pandai ngelaksanain. Maka hati-hati, Pak. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, cuma pinter ngomong aja tapi nggak pinter ngelaksanain. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu berbagai macam hidayah ini, termasuk hidayatuddin, hidayatul agama itu, gimana sikap kita? Sebab ada berbagai macam tipe orang ketika menerima hidayah itu atau berhadapan dengan hidayah itu. Ada yang langsung menerima, seperti misalkan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ketika Nabi mendakwahkan Islam. Abu Bakar langsung menerima saja dan meyakini ini ajaran yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ali walaupun masih usia 7 tahun dia terima. Ya, sampai-sampai Nabi suatu saat ngomong ke Ali itu, "Kenapa engkau ketika masuk Islam itu tidak meminta pertimbangan atau musyawarah sama keluarga, sama bapak, sama ayahnya Abu Thalib itu?" Apa jawab Ali? "Urusan hidayah agama ini aku nggak perlu meminta pertimbangan ayah, meminta pertimbangan keluarga." Itu luar biasanya Ali bin Abi Thalib itu. Jadi memang dari kecil itu sudah luar biasa. Ada juga orang yang terhadap hidayah itu menerima padahal sebelumnya memusuhi. Ya. Awalnya dia memusuhi tapi menerima. Seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab. Umar itu kan sebelumnya sosok yang sangat memusuhi Nabi, tapi kemudian berbalik menjadi orang yang sangat membela Nabi.
Khalid bin Walid juga begitu. Adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Bahkan dalam perang Uhud yang umat Islam mendapatkan kekalahan, itu panglima kaum musyrikin itu adalah Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid pada akhirnya kemudian menerima hidayah itu dan dia menjadi pembela. Ya. Atau bisa jadi hidayah itu sadarnya itu di akhir hayatnya, bisa jadi. Bisa jadi hidayah itu muncul, hidayah itu baru masuk ke dalam dirinya di akhir hayatnya. Seperti ada seorang sahabat yang dia bertanya sama Nabi, ya Nabi, saya ikut berperang dulu atau masuk Islam dulu? Ya kamu harus masuk Islam dulu kalau mau ikut berperang. Kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berperang dan dia syahid. Ya. Jadi di akhir hayatnya dia menjadi syahid. Itu artinya apa? Ya tugas kita dakwah kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada masyarakat, ya terus saja. Karena kita tidak pernah tahu kapan orang ini bisa menerima hidayah. Entah dia langsung menerima, entah dia menolak keras pada akhirnya menerima, atau di akhir hayatnya di masa tuanya dia baru menerima. Wallahu a'lam. Tapi tugas kita sebagai orang Islam terus saja mendakwahkan. Ya, terus saja mendakwahkan. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sarikan dari hadis ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa teruskan lanjutan dari hadis yang sangat panjang ini. Demikian barangkali saya kembalikan terlebih dahulu kepada pembawa acara. Terima kasih telah memberikan ilmunya pada orang ini dan menjadi bermanfaat. Barangkali saya waktu itu ada yang menanyakan bapak-bapak ibu, silakan. Kalau misalnya orang mencintai orang itu kan buat jodoh gitu ya, itu masuk idealisnya atau bahasa Inggris? Ya. Kalau rasa cinta itu bisa dikategorikan kepada hidayatul wijdan, naluriyah. Ya. Bukan hanya manusia, binatang juga punya rasa cinta itu kepada anaknya, kepada komunitasnya misalkan ya. Itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Cuma pertanyaannya, ketika cinta itu hanya sebatas wijdan, naluri, itu pelampiasannya itu bisa saja menabrak rambu-rambu agama. Ya. Karena bisa jadi pertimbangan akal itu tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menjaga hidayatul wijdan itu. Itu tadi. Ada orang kan zaman sekarang akan yang penting saya cinta sama dia, tapi menabrak rambu-rambu agama gitu. Ya kan? Dengan misalkan cintanya itu disalurkan dengan tanpa pernikahan misalkan. Ya kan? Dan itu kan terjadi pada manusia hari ini, bahkan dulu juga pernah begitu ya, ada juga manusia. Nah, makanya rasa cinta sebagai hidayatul wijdan, anugerah insting seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Cuma insting ini memang harus dikawal, bukan hanya oleh akal, tapi terlebih lagi oleh agama. Sebab penyaluran cinta ini misalkan bukan semata-mata untuk dalam pertimbangan ini manfaat atau madorot, atau ini nikmat ataupun tidak nikmat, tapi apakah cinta itu justru mendatangkan kebahagiaan, ketenangan hidup, gitu ya. Ya.
Maka semua pada akhirnya harus bermuara kepada hidayatul din, ya, dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup, ya, apapun itu, ya marah kita, ya sedih kita, rasa-rasa yang berbagai macam perasaan yang ada di dalam diri seorang manusia itu sejatinya adalah hidayatul wijdan. Tapi bagaimana kemudian perasaan-perasaan itu harus berlandaskan oleh agama. Bukan berarti kita nggak boleh marah kepada orang lain, kan? Ya, kita harus marah kepada orang lain, tapi marahnya berlandaskan agama tadi. Ya, misalkan ada orang yang melecehkan agama, ya kan rasa marah itu harus diungkapkan. Ya, harus diungkapkan. Ya, jadi rasa marahnya itu justru marah yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Begitu kira-kira, Pak. Ya. Masih ada? Cukup? Cukup, Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Apa yang kita bahas malam ini tentu saja mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kita menjadi lebih paham, kita menjadi lebih tahu, dan tentu saja mudah-mudahan juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab beragama itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga bagaimana prakteknya. Ya, ini kan yang mungkin belum banyak, ya, atau masih berat dilakukan oleh sebagian besar dari umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, menganugerahkan kita kekhusyuan dalam beribadah kepadanya. Kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.